Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Pusdai Bandung, yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di hari ini, kita mengambil tema yaitu kedudukan doa dalam hati setiap mukmin. Dan dikaitkan dengan bulan Ramadan yang sudah ada di hadapan kita, maka tentu hati seorang mukmin akan menguatkan doa, menguatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umurnya di bulan Ramadan tersebut. Karena Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, di dalamnya memiliki banyak keutamaan, berkah dan pahala yang tidak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Bahkan hanya di bulan Ramadan saja Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di tiap malam Allah mencatat ada di antara hambanya yang Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar fadzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang nanti Allah akan Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Oleh karena itulah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan tersebut sejak bulan Sya'ban di hari ini, kita tentu harus mulai menajamkan dan menseriuskannya. Apalagi doa itu sendiri merupakan ibadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, ad-du'a wal ibadah. Juga Tirmidzi meriwayatkan dari sini, ad-du'a wal ibadah. Doa itu sendiri merupakan ibadah, ibadah yang agung. Bahkan karena dalam doa itu sang hamba menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, menampakkan rasa tunduk dan memelasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kondisi hamba yaitu ketika dia menampakkan rasa tunduk, butuh dan rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadir dalam doa. Bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dia bulan yang berisi banyak kebaikan, tetapi di sana juga dia merupakan bulan di mana doa-doa mustajab itu berlangsung dan terjadi di situ. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibnu Hajar
Ibnu Rajab Al-Hambali, ya Al-Hafidh Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menukilkan perkataan Al-Mu'alla tentang bahwasanya para sahabat dahulu, para ulama terdahulu, ya yad'una Allah syi'at ashhur ayyuballighahum Ramadan, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur mereka di Ramadan, wa yad'una syi'at ashhur ayyataqabbala minhum, dan kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar Allah mengabulkan ya amalan-amalan mereka. Oleh karena itulah bagaimana kita sebagai seorang mukmin menghadirkan kedudukan doa itu dalam hati kita, ya, kedudukan doa adalah itu dalam hati kita. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita istiqomah di atas keimanan kita, di atas ketaatan kita. Bukankah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW itu ada 2 paling tidak. Yang pertama, doa agar ditetapkan hati di atas ketaatan. Ya, adalah Ummu Salamah ketika beliau ditanya, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, maka dia menjawab adalah doa yang banyak dibaca, yaitu doa agar ditetapkan istiqomah di atas agama Allah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya balikkan hati ini di atas agamamu. Artinya tetapkan hati di atas agamamu. Saking banyaknya doa ini dibaca oleh Nabi SAW, maka itu mengundang pertanyaan dari istrinya Ummu Salamah ini. Ya, bertanya, mengapa doa itu paling banyak engkau baca? Kan mungkin mungkin logika sederhananya begini, Nabi sebenarnya nggak doa juga gitu kan? Ya pastilah dijaga oleh Allah, betul nggak? Tapi kenapa Nabi SAW justru orang yang paling banyak membaca doa itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikkan hati di atas agamamu, ya, di atas ketaatan kepadamu. Mengapa? Ini ditanyakan oleh Ummu Salamah. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya, ya, hati seorang hamba itu, ya, itu baina, ya, berada usban min asabi'ir rahman, ya, Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di antara 2 jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan bolak-balikkan bagaimanapun Allah inginkan. Ya. Dan bila Allah berkehendak, aqamahu, ya, idza insya'a aqamah, bila Allah berkehendak, Allah kokohkan hati itu, ya. Bila kemudian Allah tidak berkehendak, azaghahu, Allah akan palingkan hati itu. Artinya Rasulullah SAW sendiri yang kita tahu memiliki hati yang paling tunduk dan takut kepada Allah, tapi masih mengkhawatirkan dirinya, Allah bolak-balikkan hatinya, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu kan pernah jadi mantan, ya. Pertanyaan saya, jadi mantan, bukan punya mantan, ya. Pernah jadi mantan. Mantan mungkin ahlu maksiat, mantan jauh dari sholat, mantan mungkin melakukan berbagai macam perkara-perkara yang, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh di masa lalu kita pernah melakukan banyak kelalaian, kekeliruan, dosa dan maksiat. Datang hidayah, kemudian Allah berikan apa kita, ya, kebaikan dan menjalankan ketaatan. Tetapi
sebuah tontonan yang juga ya tidak asing di mata kita. Ada yang juga mereka yang mereka yang mendapatkan sebutan mantan ustadz, mantan dai. Ada enggak? Ada. Yang dulunya rajin berceramah, yang dulu rajin berkhutbah, yang dulu rajin memberikan nasihat, seiring waktu berjalan mungkin tergoda oleh dunia, mungkin tergoda oleh ini dan itu. Apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit dia mulai mengurangi jadwal ceramahnya. Sedikit demi sedikit dia mulai menjarangkan lisannya untuk memberikan nasihat sesama ya muslim. Apa yang terjadi? Ya apa yang dia perbanyak? Mulai diperbanyak urusan dunia. Ya, mulai menjauh dari tempat-tempat di mana kaum muslim berkumpul dari masjid Allah. Kemana dia berduduk? Jauh dari tempat-tempat tersebut. Akhirnya orang sudah tidak melihat lagi, tidak mendengar lagi namanya disebutkan, tidak membaca lagi namanya tercatat dalam daftar para penceramah. Ya, ketemu ternyata sudah jadi, ya mungkin jadi. Ya kalau jadi pengusaha mungkin ya masih bagus ya. Ada bagusnya masih. Ya. Yang ironi dan menjadikan tiba-tiba tadinya di penceramah jadi preman pasar gitu kan. Wah, itu sedihnya luar biasa kita. Jadi orang-orang dulu mengenal kebaikannya, sekarang mengenal keburukannya. Ustadz pun, dai pun gak aman. Komo titik-titik. Ya. Jadi kita ini jangan merasa aman. Insya Allah Pak Ustadz, saya udah dekat sama Ustadz, aman. Insya Allah suami saya ya jamaah aktif pengajian, bahkan Ustadz suami saya. Insya Allah lingkungan saya, lingkungan orang-orang soleh semua. Merasa aman, maka ini termasuk tipu daya syaitan. Kalau Nabi SAW saja terus berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa idzat yang membolak-balikan hati, kokohkan hati ini di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Apalagi kita lebih sangat membutuhkan doa itu agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan umur kita, mengokohkan iman kita. Ya. Siapa yang menjamin? Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang sampai Ramadan. Siapa yang bisa menjamin bahwa Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lain? Ramadan yang dulu, yang sebelum-sebelumnya. Gak ada yang bisa menjamin. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan dan tidak kita minta pertolongan itu, mungkin di bulan Sya'ban saja kita mungkin sudah mengalami degradasi dalam keimanan. Sahih. Terjadi penurunan. Salat malam biasanya dilakukan malam-malam, sekarang salatnya siang-siang, subuhnya keberangan. Terjadi penurunan. Baca Quran sudah tidak terasakan nikmat, mulai gugur baca Quran. Zikir jauh. Hati mengeras. Dan kata Nabi SAW, ini menjadi PR kita semua juga ya. Apa kata Nabi SAW? Lau ta'lamuna ma'alimtu ladahiktum qalilan labakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, Nabi ditampakkan kepada surga dan neraka. Nabi ditampakkan kepadanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita kalau di bulan Sya'ban nih ketawanya banyak, menangisnya malah gak pernah. Hati-hati bulan Ramadan ya, ketakwaan kita kepada Allah malah semakin menurun. Hati-hati. Justru bila kita ingin Ramadan kita nikmat, dilatih nih bulan Sya'ban untuk banyak berdoa, banyak merenung, banyak menangis.
banyak menangis, banyak menyendiri. Banyak menyendiri. Menyendiri. Menjauh dari manusia untuk beribadah kepada Allah bagus. Tapi menyendiri dari manusia, kecekakak cekikik, bahaya. Benar. Tapi ternyata ketawa ketiwi di tengah-tengah manusia, kata Nabi, juga dapat mengeraskan hati. Apalagi kok ketawanya sendirian, ya. Gitu. Kita tidak mungkin mudah hati kita lembut tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tinggikan kedudukan doa dalam hati kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita untuk mendekatkan diri kepadanya, Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita beribadah kepadanya, insya Allah lisan ini akan tergerak, anggota badan kita juga akan mendukung, itu pasti. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan bahwa hati itu ibarat raja dan anggota tubuh itu merupakan junuduhu, para tentara-tentaranya. Namanya tentara, ikut bagaimana atasan, ikut bagaimana raja, komandan. Kalau hatinya menyerukan, wahai lisan anggota badan, saatnya kita bangun malam taat, ya, bangun malam dan kemudian bersimpu di hadapan, ya, Tuhan semesta alam. Bangun tuh badan tuh, lisan berzikir, bangun tidur langsung baca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kepada Allah karena diberikan hidup tiap hari. Saya ikhwan sekalian, enggak apa-apa lah diulang-ulang ya. Jadi sering menyampaikan untuk diri saya sendiri itu pertama, ya, waspadai, bangun tidur tidak berterima kasih kepada Allah. Waspadai, karena tidak ada sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita kecuali Allah bangunkan kita di hari ini. Tidak ada harta yang paling mahal kecuali Allah bangunkan kita di hari ini. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma la nusyur. Begitu bangun ngorejat, alhamdulillah, ya Allah makasih ya Allah, Kau bangunkanku di kasur. Sementara yang lain Kau bangunkan di alam kubur. Ada orang itu di kasur, bangun di alam kubur? Banyak. Siapa yang menjamin ketika kita tidur bangunnya masih dia di kasur? Enggak ada yang menjamin. Tapi Allah masih bangunkan kita hari ini di atas kasur kita, maka berterima kasihlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih. Terus kita melatih diri kita, makasih ya Allah, Engkau berikan hidup hari ini ya Allah. Berarti apa? Allah masih memberikan kita kesempatan untuk satu, memperbanyak ketaatan di satu sisi, dua, bertobat istighfar di sisi yang lain dari semua dosa dan kesalahan dan kekurangan dan kelalaian. Latih kita tiap hari seperti itu, tiap hari. Kapanpun di saat Allah bangunkan, terima kasih ya Allah. Hati-hati. Ya, kita ini yang terlalu candu dengan HP kita. Bangun tidur pun yang dia ingat adalah HP-nya. Itu kan berbahaya pada hari ini tuh. Orang itu dengan HP itu seperti, ya, tidak bisa lepas dari segala sesuatu. Kamar mandi bawa HP, bawa atunya. Tenanawan lah namanya. Di mana-mana dia bawa. Mau bangun, mau tidur, bangun, tidur, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. HP selalu setia mendampinginya. Maka pada hari ini, ya, teman yang paling setia bukan istri, HP. HP itu paling setia. Tetapi, ya, ketika kita di alam kubur, tidak ada teman kita yang paling setia kecuali amal soleh. Ketika kita dalam kubur, tidak ada teman kita yang paling setia kecuali amal soleh. Yang lain akan meninggalkan kita. Pasti. Ketika kita dikuburkan, istri, anak, orang tua, keluarga, tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut kita di alam kubur. Mereka mendoakan saja. Ya, pakaian yang kita bawa, bukan bawa, dipakai ke netage. Ketika kita mati,
Bisa pakai sendiri? Enggak. Dipakaikan itu juga. Ya. Dipakaikan. Tinggal kesedihan itu memuncak di saat kita mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang dikubur itu meninggalkan tempat kita. Itu kedengaran. Entah bagaimana, tapi kedengaran menjauh. Tinggal sendirian. Ya. Datang laki-laki. Ya, dengan wajah segantang-gantang wajah, dengan bau dengan harum seharum-harumnya harum. Lalu orang ini berkata, siapa Anda? Orang yang berkata, aku teh amalmu ketika di dunia. Lihat, amal soleh kita menemani kita dalam kubur, berwujud jelema deui, berwujud orang itu. Allah tampakkan berwujud amal itu di hari kiamat. Coba dalam kubur kan sendirian. Luar biasa mengerikan. Tapi amal soleh kita datang dalam wujud seorang laki-laki dengan tampilan seindah-indah pemandangan, dengan harum seharum-harum yang bisa dicium. Amal soleh kita setia menemani kita. Oleh karena itu perjuangkan amal soleh. Perjuangkan amal soleh. Dan suatu amal dikatakan soleh kalau terpenuhi dua perkara. Tidak semua amal jadi soleh, ada amal jadi salah. Suatu amal dikatakan soleh bila terpenuhi dua perkara. Yang pertama, ikhlas niat semata-mata hati karena Allah itu dilakukan. Yang kedua, tepat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, syaitan itu suka menggoda enggak? Suka ya. Kira-kira dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mengikuti Nabi, kira-kira yang paling diserbu dan diseru oleh syaitan untuk dirusakkan yang pertama, yang kedua? Yang pertama, keikhlasan hati. Karena kalau ittiba kepada Rasul, kalau orang itu sudah belajar, tinggal dijalankan, selesai. Syaitan tidak bisa lagi ikut campur. Tapi masalah keikhlasan hati sampai mati itu syaitan akan terus ditongkrong itu hati. Ini lurus atau tidak itu hati dalam beribadah kepada Allah. Maka perjuangkanlah amal soleh kita agar dia menemani kita di alam kubur kita. Yang terdekat kan alam kubur ya. Depan mata itu alam kubur. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mungkin mewujudkan itu tanpa doa yang kita tanamkan dalam hati kita. Para jamaah sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan di antara adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini erat kaitannya dengan dunia hati kita. Ayat yang dimaksud, berikutnya di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, tadi yang pertama kan Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua adalah doa sapu jagat. Ya, aksaru ma kana min doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Kebaikan dunia yang dimaksud adalah apapun yang kita inginkan. Badan yang sehat, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, ya, rezeki yang murah, pasangan yang baik, anak yang soleh, ya, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Itu termasuk Rabbana atina fid dunya, itu kebaikan dunia. Sedangkan kebaikan akhirat ya nggak ada lagi, pasti surga. Pasti surga. Lalu makna waqina adzabannar, dijauhkan dan lindungilah kami
Dan jagalah kami di adab neraka. Maksudnya bukan nanti di akhirat. Sebab kalau sudah masuk surga, wa fil akhirati hasanah, berikanlah kebaikan kami di akhirat, itu masuk surga. Itu otomatis kan, selamat dari neraka kan. Tapi maksud waqina adzabannar, dan jauhlah kami dari adab neraka, maksudnya adalah apa? Jauhkanlah kami ketika kami di dunia ini melakukan amalan-amalan engkau haramkan yang membuat kami masuk surga. Itu maksudnya. Maksud waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari semua amalan-amalan yang engkau haramkan yang membuat kami masuk neraka. Ya Allah, jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Minta Allah jauhkan itu dari kita. Itu mana waqina adzabannar. Wa fil akhirah fi dunya hasanah. Allah berikan, semoga Allah berikan kepada kita apa? Ketaatan-ketaatan, amal-amal kebajikan. Waqina adzabannar, semoga Allah jauhkan kita dari amalan-amalan yang Allah haramkan, mengandung dosa dan maksiat yang akan menghantarkan seseorang itu kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan itu termasuk di antara doa-doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita renungi maknanya. Ya, ketika minta itu, nah gitu. Semakna dengan doa ini, ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Dengan doa yang langsung disebutkan surga neraka. Ya, bunyinya Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan setiap perkara yang mendekatkanku kepada surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan jauhkanlah aku dari neraka. Ya, lindungilah aku dari neraka dan lindungilah aku dari setiap perkara yang mendekatkan diriku dari neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kita minta Allah melindungi kita. Ucapan yang membawa ke neraka, perbuatan yang membawa ke neraka. Sebagaimana sebaliknya kita meminta kepada Allah surga, ya, dan semua yang mendekatkan kita kepada surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Minta itu kepada Allah secara serius. Nah, di antara adab kita meminta kepada Allah, ya, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat Al-A'raf ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP buka. Ya. Ketik di Google Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Ini perintah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan kaidah, ya, dalam memahami perkara ini dan pelajaran kita dan pelajaran tauhid, kaidahnya begini. Tidaklah ada yang Allah perintahkan kecuali itu perkara yang Allah cintai dan pasti bermanfaat untuk hambanya. Perhatikan. Tidak ada satu perkara yang Allah perintahkan kecuali itu pasti Allah cintai dan bermanfaat untuk si hamba. Bermanfaat untuk si hamba. Maka tidak ada, ya, amalan-amalan ibadah, itu perintah Allah kan, kecuali ibadah itu menguntungkan kita dan mengundang cintanya Allah, itu pasti. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan suatu perkara yang tidak Allah cinta, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu yang pertama. Lafaz ini berbunyi ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk berdoa, ya, kepada Rabb kalian. Kepada Rabb kalian. Ya. Dan Nabi SAW bersabda,
man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah murka. Jadi bukan saja doa itu Allah perintahkan, bahkan Allah murkai siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak berdoa, itu pasti. Sebagaimana orang yang paling Allah murkai adalah orang yang paling tidak banyak meminta kepada Allah. Karena Rasul bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak minta kepada Allah murka. Berarti kalau banyak meminta, Allah suka, kan begitu. Semakin banyak diminta, semakin terundang rasa cinta dan ridhonya Allah. Semakin jarang meminta, maka kecintaan Allah menurun, rasa murka Allah mungkin semakin meningkat. Itu harus ada dalam hati seorang mukmin, hati kita, bahwa Allah itu bukan saja memerintahkan kita untuk berdoa, tapi Allah menyuruh kita untuk apa? Melakukan itu agar ridho dan cintanya Allah turun kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, uda'u rabbakum, berdoalah kepada Rob kalian. Apa arti Rob? Kita pernah belajar tauhid terbagi menjadi 3 kan? Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Betul? Tauhid terbagi menjadi 3, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Apa artinya tauhid rububiyah? Apa artinya? Pak Sur. Meyakini Allah sebagai pencipta, terus pengatur, rezeki, semuanya. Pokoknya yang merupakan perbuatan khusus Allah. Mencipta, mengatur, berezeki, hidupkan, mematikan. Ya kan? Saya mau tanya. Menjadikan orang itu kafir mukmin itu perbuatan Allah bukan? Betul? Maka Allah sebagai Rabb itu juga mengatur siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Siapa yang pantas untuk dimuliakan, siapa yang tidak. Siapa yang pantas untuk kemudian dimudahkan urusannya, siapa yang disukarkan. Nah, Allah menyuruh kita berdoa, menyuruh kita berdoa dengan lafaz uda'u rabbakum. Allah tidak mengatakan uda'u ilahakum. Allah tidak mengatakan uda'u rahmanakum, razzaqakum. Allah tidak mengatakan uda'u fi kulli asma'in, enggak. Allah menyatakan dengan salah Arab ini, doalah kepada Rabb kalian. Apa sih faedahnya? Apa sih faedahnya? Kalau kita meyakini Allah itu yang mengatur segala urusan kita, lalu kita minta, berarti itu kan ada kepastian pasti dikabul. Karena kita minta kepada yang pasti memberi. Kalau kita minta kepada Allah pasti kasih enggak? Jawabannya pasti, dan pasti. Kalau minta kepada manusia, belum pasti, belum tentu, malah mungkin dimarahi. Betul enggak? Kata syair mengatakan begini, la tas'alanna bani adam hajatan wasalladhi abwabahu la tuhjab. Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa bani adam hina yas'alu yaghdab. Janganlah engkau minta kepada manusia hajat kalian, tapi mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya manusia, kalau engkau minta, dia murka. Manusia itu kalau diminta pasti nggak suka. Asalnya tuh nggak suka. Apalagi kok mintanya berkali-kali. Udah tinggal nunggu waktunya diusir. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru murka kalau tidak diminta.
Berarti ketika Allah menyatakan ud'u rabbakum, bermintalah kepada Rabb kalian, itu adalah Allah menjamin setiap doa pasti Allah kabulkan. Pasti. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Itu kalimat yang tegas dari Allah, kepastian dikabulkannya doa. Kepastian dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim yad'ullaha bida'watin." Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Ya, walaisa fi ismun wala qati'atur rahim, dengan syarat doa itu tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti akan berikan pengabulan doanya dengan 3 option, 3 pilihan. Tapi pasti dijak kabul, tapi pengabulannya ada 3 pilihan. Yang pertama fa imma ayu ajjalalahu da'watuhu antu ajjalalahu da'watuhu. Yang pertama pilihannya, iya, apa yang dia minta disegerakan di dunia Allah kasih. Wa imma ayyadakhira fil akhirah, atau bila tidak di dunia Allah pasti kabulkan di akhirat, itu pasti. Wa imma ayyasrifan asumislu, atau Allah palingkan dia dari keburukan semisal permintaan yang dia mohonkan kepada Allah tadi. Karena kata para ulama, bisa jadi Allah tidak mengabulkan di dunia karena Allah tahu kalau dikabulkan dunia bisa jadi mudarat buat dirinya. Maka Allah tidak kabulkan di dunia, nanti Allah simpan di akhirat. Dan kita tahu bahwa bila Allah mengabulkan doa kita di akhirat, itu tidak mungkin bentuknya sama ketika kita minta di dunia. Betul kan? Coba minta dilunaskan utang, di dunia minta, Allah nggak lunaskan sampai mati. Kita ada berusaha untuk lunaskan utang, tapi nggak lunas juga sampai mati. Doa sudah siang dan malam, subuh, ya, dari waktu sholat malam, waktu subuh, berdoa semua. Usaha sudah sampai mati, ternyata doanya nggak lunas. Allah berjanji yang berdoa akan dikabul. Nanti di akhirat permintaan dia agar hutang dilunaskan, apakah berupa benda yang sama? Enggak. Bentuknya pasti lebih istimewa, lebih spesial, dan lebih membahagiakan orang itu ketika dia minta itu di dunia. Karena waktu di dunia kan punya hutang kan pusing. Nah ketika Allah kabulkan dia tidak di dunia, maka kepusingan itu akan hilang, berganti kebahagiaan yang tiada tara. Lalu Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an, tadarru' wa khufyatan, dan khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya dia tidak menyukai al-mu'tadin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 syarat atau 3 adab dalam berdoa agar mudah dikabul. Yang pertama tadarru', yang kedua khufyah, yang ketiga adamu al-mu'tadin, ya. Adamul i'tida, maaf. Adamul i'tida. Yang pertama tadarru', yang kedua khufyah, yang ketiga adamul i'tida. Adamul i'tida tidak berlebihan. Apa ini maksud dengan tadarru'? Tadarru' itu artinya tadallulan wa tamassukunan wa iftiqaran khadi'ina lahu mutamassikina indahu munkassirina baina yadayhi mutadallil lahu subhanahu. Arti tadarru artinya tadallul. Tadallul itu merasa hina di hadapan Allah. Itu tadarru. Kalau bahasa Sunda mah handap asor, DP-DP. Lain DP uang mukanya, DP-DP. Tadallul.
merasa hina dan merasa sangat butuh kepada Allah, lebih butuh daripada orang miskin yang mengemis. Itu mana tadarru'. Pernah lihat nggak orang miskin kalau lagi minta? Lihat, pernah orang miskin minta? Saya minta dong. Nggak ada, badannya tegak. Pasti apa? Badannya ngebungkuk. Sambil apa? Suaranya dilembutkan, tangannya bari ini, kemudian mukanya juga kelihatan muka orang yang butuh. Begitulah mestinya sikap kita kepada Allah ketika meminta. Tadarru'. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarru'an. Jadi ketika minta itu, minta dengan apa? Dengan perasaan kita itu begitu hina dan sangat butuh kepada Allah. Merasa butuh dengan doa itu. Ada enggak orang yang doa berjang hari-hari? Ada. Ketika doa, ya, pikirannya kemana-mana. Mulutnya mah komat kamit, tangannya mah diangkat, tapi hatinya tidak kepada Allah. Masih memiliki hati selain Allah. Begitu. Ketika dia berdoa, dia pindah ke lain hati. Nah gitu. Pindah ke lain hati. Padahal mestinya ketika dia berdoa, hatinya hanya untuk Allah saja mestinya. Tapi ketika dia hatinya tidak kepada Allah. Berarti syarat berdoa itu, ya, atau ada berdoa itu harus apa? Jatuh hati kepada Allah mestinya. Ya, gambaran rengekan, hina, merasa rendah ditampilkan, itu namanya tadarru'. Ya, diekspresikan dengan tangan yang mengangkat. Karena kalau tangan ketika angkat, rasa butuhnya semakin apa? Tampak. Gambaran kita tadarru' itu ada tangan kita tuh diangkat, menunjukkan bahwa kita sangat ingin doa kita dikabul. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa dan bahkan malu bila tidak mengabulkan doa, apalagi orang berdoa itu tangannya diangkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddu sifran khaibatain. Allah Subhanahu wa taala karim. Allah taala karim. Apa makna karim? Karim artinya sangat dermawan. Kalau dermawan bahasa Sundanya apa? Berehannya. Ini super berehan. Sangat-sangat suka memberi. Hayyun dan juga maha pemalu. Apa hubungannya banyak memberi dengan pemalu? Lihat pada kalimat hadis berikutnya, yaitu Allah sangat malu bila kemudian mendapati ada hambanya yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian dia turun dalam keadaan tangannya tidak Allah isi berupa pengabulan, maksudnya gitu. Allah zat yang maha memberi, malu kalau nggak ngasih kalau ada hambanya mengangkatkan kedua tangannya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran tadarru'. Merasa apa? Merasa hina dan sangat butuh kepada Allah. Ini yang pertama di antara adab berdoa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Betul-betul memberikan perhatian besar pada masalah ini. Kata beliau, inilah ahmilu al-ijabah innama ahmilu ad-du'a fa idza ulhimtu ad-du'a ja'atil ijabatu ma'ahu.
Aku tidak terlalu konsentrasi kepada pengabulan doa. Yang aku fokuskan adalah bagaimana aku bisa berdoa dengan baik dan benar. Bila aku diilhamkan oleh Allah untuk berdoa dengan benar, maka pengabulan otomatis akan datang. Karena Allah berfirman, uda'uni astajib lakum. Doa akan dikasih. Asalkan benar doanya akan dikasih. Dan salah satu adab dan berdoa, merasa hina dan sangat butuh kepada Allah. Maka mau tidak mau, salah satu agar kita tahu agar hadir rasa butuh itu, maka mau tidak mau ketika kita minta, kita harus tahu yang diminta teh apa. Mengapa seseorang itu sulit hadir konsentrasi? Karena dia minta barijang tak apal. Iya, maksudnya yang diminta teh apa? Gak tahu. Tahu sih, Robbana atina fid dunya hasanah, beri kebaikan. Rinciannya gimana? Kebaikan hal itu apa? Wa qina adzabannar apa? Enggak paham. Kenapa enggak paham? Karena dia tidak merinci kandungan dari doa tersebut. Makanya gambaran pemahamannya minim. Karena minim pemahaman, doanya juga kurang serius. Karena kurang paham. Jadi termasuk kekeliruan dalam berdoa, gak paham dengan isi doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kalau doa kepada Allah itu agar kita mudah dikabulkan, yaitu serius, dan agar bisa serius pahami tafsir doa. Itu penting. So itu berpengaruh kepada apa? Keseriusan, kehusyuan dan ketenangan tumaknina kita dalam meminta. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ke ibu-ibu mah jauhnya. Barangkali pernah tahu atau pernah melaksanakan sendiri. Itu kira-kira tanggal 9 Zulhijjah itu, jamaah haji itu ngapain? Apa amalan mereka tanggal 9 Zulhijjah? Wukuf di Arafah. Sampai di Arafahnya kan waktu zuhur tuh. Zuhur sampai asar kan di situ aja, tak kemana-mana. Kira-kira apa amalan mereka di situ? Kan zuhur asar udah dijamak. Sampai waktu zuhur di Arafah, zuhur asar dijamak. Ngapain mereka dari siang sampai maghrib? Habis maghrib baru berangkat ke Muzdalifah, kan gitu. Ngapain? Kalau bukan apa? Memanjangkan doa-doa mereka sambil menangis, sambil meminta, sambil memohon. Lah kita kalau di Indonesia doanya paling 1 menit barijeng tak hafal, tak pasti rungsing ya. Rek naon orangnya. Kenapa? Karena tidak biasa, doanya panjang-panjang, dinikmati sambil meneteskan air mata. Karena selama ini doanya masih kacau. Doanya nggak serius, doanya nggak dinikmati. Coba sekarang latihan nih, mumpung mau Ramadan nih. Ramadan kecengin deh. Coba mulai dari habis maghrib sampai ke Isya tah. Ya. Di pojok masjid duduk doa, sampaikan ke Isya tamat, sampaikan adzan Isya datang, doa. Bisa nggak? Bisa. Tapi doanya nono sahabat. Doanya apa aja Pak Ustaz? Mulai belajar. Beli buku doa, doa dan wirid sesuai sunnah misalnya, cari. Oh ini. Dapat 1, pelajari tafsir doanya. Ini maksud doa ini apa sih? Apa kandungannya sih? Dipelajari. Karena kalau kita mempelajari 1 doa saja yang kita paham, itu bacanya nggak akan cepat-cepat. Karena kita tahu mulai ketika minta Robbana atina fid dunya hasanah, itu boleh tergambar itu. Minta badan yang sehat, keluarga yang baik, pasangan yang soleh-soleha, rezeki yang murah, rumah yang baik, ya ilmu manfaat, amal soleh yang diterima. Itu baru baca Robbana atina, itu udah tergambar tuh yang diminta tuh. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan kami di akhirat, itu surga, tergambar boleh nikmat surga. Ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang kau haramkan sehingga membuat masuk neraka, mulai tergambar pada dia dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Berhenti di situ tuh. Wa qina adzabannar, langsung ya Allah, banyaknya perkara haram yang aku lakukan, sementara aku minta agar Engkau lindungi aku dari neraka, tapi berapa banyak dosa yang aku kerjakan ya Allah, ampuni ya Allah. Mengucap astagfirullah, minta sama Allah.
Itu baru satu kalimat tuh. Tambahkan lagi doa yang kalau 10 doa berikut faham artinya, itu setengah jam itu asik itu. Berdialog langsung kepada Allah. Dan Allah suka. Allah suka karena Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru'. Merasa sangat butuh kepada Allah. Hati kita itu seperti itu dalam berdoa. Merasa sangat butuh kepada Allah. Jadi jangan cuek. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'a minal abdi min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari seorang yang meminta kepada Allah dengan hati yang cuek. Hati yang terpeduli dengan Allah, hati yang tidak hadir. Allah enggak butuh untuk mengabulkan doa orang seperti itu. Enggak butuh. Maka Allah perintahkan tadarru'. Bertadarru'lah kalian ketika minta kepada Allah. Itu kan hati yang merasa butuh. Allah mengabulkan doa. Dan tidak mungkin ya Allah mengabulkan doa kalau hati kita lalai. Dan penyebab lalai karena kita tidak tahu isi kandungan doa yang kita minta. Maka selesaikan masalah itu. Agar kita paham. Lafaz berikutnya merupakan adab yang kedua dari berdoa adalah khufyatan. Ukhfu du'aakum waj'aluhu fima bainakum wa bainallah. Artinya khufya, rendahkan suara ketika berdoa. Lirihkan suara kita ketika kita berdoa. Jangan ditinggikan. Makanya kita tidak pernah dapatkan Nabi itu ya berdoanya keras kemudian diaminkan para sahabat, nggak ada riwayat. Bahkan ketika Nabi khutbah Jumat, Nabi berdoa hanya mengangkat jari telunjuk, dan tidak ada sahabat yang mengatakan amin, nggak ada riwayat. Kembali kepada masing-masing dengan suara yang lirih, suara lirih. Ya, sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa orang yang sedang berkumpul, kemudian mereka itu mengeraskan suara mereka dan berdoa kepada Allah, dikeraskan doanya, mungkin lebih sampai kepada jeritan mencek orang tak. Ya, mungkin dengan mengucapkan ya Allah ampuni dosa ya Allah, mungkin begitu tanya keras. Meren sa RT apalan itu ke doa meren. Tak gitu tak. Kamu pakai mic-nya gitu. Apa kata Nabi SAW melewati kaum seperti itu? Apa kata? Irba'u ala anfusikum. Ya. Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Innakum la tada'una samma wala ghaiban. Asamma wala ghaiban. Innakum tanus sami'an basira. Sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan juga bukan kepada yang jauh. Artinya Allah mendengar dan dekat. Kalau dekat ngapain teriak-teriak? Benar gak? Ngapain teriak-teriak? Atau misalnya kita nih sama istri kitanya, telinga nempel, ngomongnya tertarik, aduh ngejelengeng atau coba nih kita dekat sumber suaranya tarik gitu atau ngejelengeng. Pelan weh. Kan suka ada ya pas dekatnya ngomong teh tarik gitu. Pada dekat. Ayo dekat mah biasa weh. Suka ada ya kalau di rumahnya teriak suara teh. Padahal sebelahan gitu. Ya tinggal kasih nasihat, dekat mah pelanin aja. Yang repot udah deket tara ngomong. Deket adalah tara ngomong, hayo aja peng HP nanya, "Mah kumaha kabarna?" Si mama jawab, "Damang, saya." Pada deket. Berjam-jam, 2 jam, 3 jam tara ngomong. Pasangannya adalah HP. Lain istri, lain jelma pasangan teh jadi HP. Innakum tada'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha melihat.
mendengar semua isi doa, melihat apa yang terjadi pada kita. Allah tahu kok apa kehidupan kita dan masalahnya, Allah tahu. Ya, maka minta dengan khufiyatan, kata Nabi. Khufiyah artinya apa? Dengan suara yang lirih. Lirihkan suara kita dalam berdoa. Ya. Sambil memelas tadi kan masa butuh lirihkan. Ya Allah, apalagi sampai menangis gitu kan, Masya Allah. Ya. Yang ketiga, Allah tutup ayat itu, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Ada beberapa berita atau hadis yang memberitakan tentang contoh makna berlebihan dalam berdoa. Ya. Satu, bila isi doa itu ada unsur mendolimi, mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Bila dalam isi doa itu ada unsur mendolimi, mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Ya, karena Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yada'u bismin wa auqati'atir rahim. Ya, senantiasa doa salah seorang dari kalian dikabulkan selama dalam doa itu ia tidak mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahim. Ini contoh yang pertama, berlebihan dalam berdoa. Wa min al-i'tida', contoh yang kedua. Wa min al-i'tida'i fid du'a ay yad'u al-insanu bima la yus'al mustahilat syar'iyyah. Yaitu seseorang berdoa kepada perkara yang tidak diperbolehkan atau perkara yang mustahil. Seperti dia berdoa kepada Allah agar bisa jadi nabi misalnya. Agar bisa jadi nabi. Dia 50 doa, ya doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah umur saya 17 tahun deui. Itu mustahil. Udah terimalah kenyataan, ke sekolot makolot weh. Justru yang diminta agar di masa umur seperti ini dijadikan ibadahnya tambah rajin, tambah khusyuk, tambah nikmat, tambah ikhlas. Itu yang diminta. Kualitasnya dan kuantitasnya ditingkatkan. Ya. Atau dia berdoa kepada Allah agar bisa terbang. Sehingga Superman. Superman mah orang bule. Di Indonesia kan ada Superman. Ada Suparjo gitu kan. Seperti itu. Minta agar bisa terbang. Gitu. Atau hal yang mustahil lah. Ya. Contoh yang ketiga. Terlalu merinci isi doanya. Ya, terlalu merinci isi doa bukan berarti nggak boleh dirinci, tapi ada yang merinci doa itu yang nggak diperbolehkan. Ya, dari sahabat, ya, Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'ani abi, bapakku mendengarku berdoa begini. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak. Nah, si anak ini berdoa begini, didengar oleh bapaknya. Si anaknya berdoa begini, Allahumma inni as'aluka jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa a'udzubika minan nar wa salasilaha wa a'lalah wa kada. Doanya begini, ya Allah, aku minta kepada surgamu dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, buah-buahannya, istananya, bidadarinya, dirinci satu persatu yang dia tahu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka, berupa rantainya, panasnya, ininya, pokoknya malaikatnya, penjaga, pokoknya begitu. Dirinci. Nah, bapaknya dengar, bapak ini sahabat. Lalu sahabat yaitu
ya, sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakun qaumun ya'taduna fid du'a." Nanti akan datang kaum yang nanti akan berlebih-lebihan dalam berdoa. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hati jangan sampai engkau termasuk mereka, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya, in utita jannah utita wa fiha minal khair. Kalau engkau sudah masukkan surga, maka otomatis semua di dalamnya dikasih, nggak perlu kau rinci, gitu kan maksudnya. Sebagaimana wa in u'idza minan nar u'idza minha wa fiha minasyarr. Sebagaimana ketika engkau dilindungi dari api neraka, maka semua keburukan neraka juga akan dilindungi dari dirimu, nggak perlu kau rinci, gitu. Ya. Termasuk ya dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata anaknya berdoa kayak begitu, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu istana putih yang berada di sebelah kanan surga. Jadi dia udah minta lokasinya sebelah kanan. Istananya warna putih, tong warna hijau, tong warna berem. Minta posisinya sebelah kanan dan warnanya anu gitu. Jadi kalau aku masuk surga, aku pengen posisi sebelah kanan ya Allah surga. Rumahnya tuh catnya warna putih gitu. Dirinci. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, "Ya bunai, wahai anakku, salilal jannah wa udbihi minan nar." Minta surga saja dan berlindung dari neraka. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakun qaumun ya'tuna fid du'a, akan muncul nanti kaum yang mereka berlebihan dalam berdoa. Ya, dan termasuk berlebihan dalam berdoa adalah merinci isi surga atau merinci isi neraka yang ada di dalamnya. Ini termasuk sikap berlebihan dalam berdoa. Dan terakhir yang ingin kita sampaikan pada kajian kita di hari ini, yaitu ya, pilihlah doa ya yang itu ada contohnya atau redaksinya, ambil redaksinya dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena redaksi kita mungkin bagus, tapi redaksi doa yang Allah buatkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu tentu jauh lebih bagus ya. Dan itu pasti. Ya. Taib. Ini tentu sebagian saja materi kita tentang doa ya, dan tentu banyak adab-adab doa yang lain yang itu bisa dibaca dan dicari sendiri bagaimana agar doa mudah dikabul ya, baik memilih tempat yang mustajab, waktu yang mustajab ya. Tapi sebagian kita munculkan yaitu bagaimana kondisi hati kita berkaitan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, apakah dzikir termasuk dalam doa? Kalau dari lafadznya beda. Ad-doa, doa. Dzikir, dzikir. Ya. Apakah dia termasuk? Lafadz dzikir bisa berisi doa. Orang yang berdoa berarti dia sedang berzikir kepada Allah. Itu otomatis ya. Orang yang berdoa itu berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang yang membaca zikir-zikir dia sedang berdoa. Bisa jadi saat itu dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengucapkan subhanallah. Itu kan kita mensucikan Allah dari keburukan. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Itu lafadznya lafadz zikir, tapi isi kandungannya bukan isi doa. Adapun semua doa itu berarti merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna zikir ya bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Ya, makna umum zikir yaitu apapun perkataan perbuatan yang seseorang itu dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam lafaz zikir. Berdoa jelas dia sedang ingat kepada Allah, waktunya dia minta kepada Allah, kok berarti sedang berzikir kan? Itu makna zikir secara umum.
Adapun zikir dengan penggunaan khusus adalah apa? Menggunakan lafaz-lafaz yang sifatnya zikir yang tidak ada kaitannya dengan doa. Ya, seperti itu. Ya. Kalaupun berkaitan dengan doa, yaitu termasuk zikir. Jadi tergantung kalau dianggap apakah zikir termasuk dalam doa, tergantung isi zikirnya. Kalau isi zikirnya manung doa, ya doa. Kalau isi zikirnya memuji Allah, berarti sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang berdoa. Hanya saja memang di antara adab kita berdoa adalah memuji Allah sebelum kita meminta, ya, itu di antara adab dalam berdoa. Kemudian apa saja adab-adab berzikir? Adab-adab berzikir, ya hati hadir ya, dan kemudian upayakan faham dari zikir yang kita baca. Di antaranya memahami fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari zikir-zikir tertentu. Ya, misalnya seseorang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, misalnya habis sholat subuh misalnya, 100 kali subhanallah bihamdi. Ya, maka itu akan mengampuni dosa walaupun dosanya ya sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan. Ya, seorang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berzikir kepada Allah, memuji bertasbih kepada Allah isinya. Maka bila seorang membaca dalam satu hari 100 kali, maka seolah-olah dia apa? Membebaskan 4 orang budak hamba sahaya, digugurkan ditambah dapatkan derajat 100 derajat, digugurkan dosa dengan 100 dosa, dan akan dijaga dari setan pada hari itu. Nah, itu kita pahami keutamanya, dengan itu kita membacanya akan lebih khusyuk dalam berzikir. Ya, apakah zikir sambil berbaring itu termasuk adab berzikir? Ya, pada dasarnya berzikir itu bisa dilakukan dalam posisi apa saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran berfirman apa? Inna fi dzalika la ayatin likulil albab. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari. Inna fi ikhtilafil laili wan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma khalaqallah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, Allah sebutkan di surah Ali Imran doa orang-orang yang soleh. Ya, kemudian disebutkan bahwa Allah berkata, sesungguhnya ya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ya, yaitu mereka yang apa? Yang selalu ingat kepada Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyama, yang dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubim, dan keadaan berbaring. Nah, di situ menjadi dalil bahwa ketika kita berbaring juga berzikir, ya nggak jadi masalah. Gogoleran zikir nggak jadi masalah. Sekarang begini, ketika kita mau tidur, ada nggak zikir yang kita baca ketika akan tidur? Ada kan? Itu bacanya lagi berdiri atau lagi gogoleran? Ya lagi tidur lah. Ya, di antara baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awan wa qam bimalaka fi wala mu'wiya. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya, di antaranya. Kan dibacanya ketika sudah berbaring, ya, seperti itu. Jadi yang enggak jadi masalah, ya. Nah, pertanyaan berikutnya kata si penanya, soalnya ya enggak mau ketahuan sama orang kalau lagi zikir. Wah, apalagi nggak mau orang tahu, lebih bagus lagi gitu ya. Pura-pura tidur gitu, lagi zikir gitu kan, itu bagus. Memang para ulama itu ada riwayatnya, asarnya. Mereka itu diantaranya contohnya begini. Ketika mereka zikir, baca Quran sambil menangis, kemudian ada orang datang. Dia tutup, kemudian dia bilang, aduh mata saya rada perih. Padahal sedang menangis karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi susurumputan nuzul zikir bagus ya. Malah bagus ini, ya.
Karena anak pernah, perkataan pernah berikutnya, karena anak pernah dengar dari seorang ustadz bahwa sebaik amal ada yang tersembunyi. Oh iya betul, menyembunyikan amal itu bagus. Ya, apalagi ketika berzikir sambil meneteskan kedua air mata, itu akan masuk dalam satu dari 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada naungan hari itu kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bersabda, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Itu seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian, lalu kemudian meneteslah kedua air matanya. Jadi ini apalagi bari gogolan, bari baring, orang nggak tahu bari zikir, bari jeng nangis. Oh ini masya Allah ya. Mudah-mudahan masuk dalam 7 di antara ya 1 di antara 7 golongan manusia yang akan dapat perlindungan di hari kiamat. Amin. Bismillah. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita semua yang hadir dan semua kaum muslimin insyaallah ya. Ya Afwan Ustadz mau bertanya. Iya, diafwanin. Silahkan kemauannya dilanjutkan. Kalau sudah mendengarkan adzan subuh tapi sebentar lagi ada ini. Lucu juga pertanyaannya ya. Kalau sudah mendengarkan adzan subuh, tapi sebentar lagi, kesiangan setelahnya. Jadi pas waktu adzan subuh, dia bilang, tidur Pas gitu kesiangan, gitu ya. Gitu. Ini ada clue baru ini. Kalau lupa, kalau kelewatan, gitu ya. Kesiangan setelahnya. Apakah itu dosa besar? Iya. Ya ini termasuk bentuk melalaikan ya waktu sholat ya, termasuk melalaikan waktu sholat. Ya, termasuk melalaikan waktu sholat. Maka sebagian ulama ia dimasukkan ke dalam perbuatan dosa besar ya. Gitu. Karena dia sudah jelas-jelas mendengar adzan subuh. Ya. Mendengar adzan subuh. Berarti dia itu orang sedang dikencingi telinganya oleh syaitan ya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala memasukkan di antara dosa besar yaitu seseorang sengaja menelatkan waktu sholat hingga waktu sholat itu berakhir. Itu dimasukkan satu di antara dosa besar. Ya berdasarkan rujukan kitab Al-Kabair, iya termasuk perbuatan dosa besar ya. Bagaimana cara bertobatnya? Kadang terulang lagi. Udah setrum sih gak nama. Maksudnya imannya gitu ya. Teruslah bersikap jujur kepada Allah bahwa kita ingin berubah, itu penting. Dr. Umar Al-Muqbir, Dr. Umar Al-Muqbil ada menulis sebuah kitab namanya Qawaid Qur'aniyah. Qawaid Qur'aniyah. Ketika dia menukil firman Allah Subhanahu wa taala, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah." Bahkan manusia itu ya melihat sendiri apa yang dia lakukan walaupun dia mendatangkan alasan-alasan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, tapi dia tahu bahwa dia itu hakikatnya begitu. Saya sebenarnya Pak Ustadz tidak pengen sholatnya kesiangan gitu kan. Saya itu orangnya sebenarnya bagus, tapi kesiangan. Jiwanya menjadi saksi. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah alqa ma'adhirah. Tetapi manusia itu dia melihat sendiri tentang jiwanya. Walaupun dia sering membela, saya mah sebenarnya orangnya begitu, pengennya begini. Orang nggak begitu saya. Dia mendatangkan pembelaan-pembelaan, padahal dia sendiri tahu dia itu kayak apa sebenarnya. Maka beliau mengutilkan qala ba'dus salaf, berkata para ulama dahulu. Ini bagus perkataannya. Jadi saya sedikit rekam perkataannya itu, kata beliau begini. Anfa'us sidqi an tuqirra ilallahi bi'uyubi nafsik. Anfa'us sidqi an tuqirra lillahi bi'uyubi nafsik. Kejujuran yang paling bermanfaat adalah engkau nyatakan kepada Allah
seluruh aib-aib dirimu. Jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Kalau kepada manusia, manusia itu bisa jadi ya tidak membutuhkan kejujuran kita. Tapi kita sangat butuh. Kita jujur kepada Allah. Itu sangat bermanfaat. Nyatakan, ya Allah saya sholat subuh suka kesiangan. Padahal pengen tidak kesiangan diulang lagi. Aku itu sebut kepada Allah. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Rubahlah diriku ya Allah. Jadikan aku orang yang sholat subuh tepat pada waktunya ya Allah. Aku itu. Dan minta agar Allah menolong. Dan bertaubat. Sahih. Jadi anfas sidqi an tuqira ilallah bi'uyubi nafsik. Ya. Kejujuran yang paling bermanfaat. Engkau nyatakan itu kepada Allah akan dosa-dosa dan keburukan dirimu. Sampaikan itu semua kepada Allah. Itu sangat bermanfaat. Adapun kepada manusia, orang malah gak suka kalau kita mengeluh kan. Jangan orang gak percaya kita taubat. Benar gak? Maka gak terlalu penting kita mendapatkan pengakuan manusia. Cukup Allah tahu bahwa kita jujur kepadanya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kesehatan, rahmat, hidayah bagi Ustaz dan kita semua ya. Dan keluarga kita semua. Dan kaum muslimin secara umum. Izin bertanya Ustaz. Yang dimaksud berlebihan dalam agama itu seperti apa? Oh tadi pertanyaan berlebihan dalam doa ya. Berlebihan dalam agama. Ya memang ada hadis Nabi SAW. Wa iyyakum halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un salasan. Dia berkata celakalah orang-orang yang berlebihan, celakalah berlebihan. Nabi juga bersabda ya, iyakum wal ghuluwa fid din, fa inna allakal ladina min qalbikum al ghulu fid din. Hati-hati kalian dengan berlebihan dalam agama karena sesungguhnya kebinasan orang sebelum kalian karena mereka berlebihan dalam agama. Nah, berkata penanya berikutnya, penulis pertanyaan. Seperti Imam Syafi'i, Masya Allah ya. Beliau sangat rajin dalam menghatamkan Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Imam Nawawi, 12 kajian dalam sehari. Syekh Albani demikian, gambar baca di pustakaan. Nah, apakah nama-nama besar seperti mereka termasuk berlebihan dan perkara akhirat Ustadz? Enggak ya. Kalau ulama yang melakukannya memang pantas. Karena apa? Karena mereka itu butuh amunisi yang sangat besar karena sudah siap, landasannya udah lebar. Hari kita landasan kita masih sedikit, masih kecil. Kalau dapat pesawat yang besar, ambruk tuh landasan kita kan. Jadi sesuai dengan tingkat ketakwaan mereka. Ya, selama mereka tidak ya menambah sesuatu yang dibatasi, yang sudah dibatasi dilampaui, nah itu enggak. Ya, tapi seseorang ya menghabiskan waktu dengan banyak ibadah tidak dianggap berlebihan. Ya, dengan syarat tidak melalaikan kewajiban yang lain. Rajin sholat, wehayu. Adik anak istri ngutang ke batur, gitunya. Peda dia nanti tegawe, hayo we sholat we terus dari pagi sampaikan dari habis subuh sampai jam 8 dikir. Kayak pada zuhur sholat deh, ya pada zuhur tidur baru dikir gitu kan, habis asar bangun gitu kan, ya asar bangun habis asar bawa lagi baca Quran gitu. Sementara ya anak istrinya butuh nafkah. Maka ya ini berlebihan dalam beribadah. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang seperti itu. Kata Nabi SAW, ya kafa bil mar'i itsman ayyudayya ma yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa bila dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikasih makan. Yakut itu bahasa Arabnya yakut. Jadi ingat mantik. Yakutnya gak ada hubungannya dengan nama orangnya. Yakut itu artinya kut itu artinya makanan pokok. Jadi cukuplah seseorang, kalau bahasa terjemahan agak bebasnya, cukuplah seseorang berdosa, enggak ngasih makan orang yang menjadi kewajiban yang dia nafkahi. Dosa tuh. Ya, berarti kalau dia hidupnya dzikir, sholat, baca Quran tok, tapi lupa cari nafkah, dia berdosa. Ya.
Berarti caranya bagaimana? Waktu zikirnya, waktu baca Qur'annya, waktu sholatnya dibatasi. Makanya indahnya Islam itu, sholat itu hanya 5 waktu aja yang wajib. Dan waktunya Allah atur tidak mengganggu cari waktu, tidak mengganggu waktu cari nafkah lagi. Subuh, santai, sholat. Habis subuh mulai aktivitas. Sampai zuhur, tuh mulai dari jam 6 mulai kerjanya, udah sarapan misalnya. Jam 6 sampai jam 12, udah 6 jam kerja tuh. Udah lelah enggak? Lelah, butuh relaksasi otak, pikiran, dan badan. Bahwa sholat zuhur itu relaksasi terjadi. Ketika kepenatan berpikir aktivitas itu dialihkan sejenak. Dialihkan nih. Kemudian kita pindahkan pola pikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi relaksasi yang luar biasa. Pikiran yang tadinya tegang, badan kelihatan sangat tegang juga capek, itu terrelaksasikan dengan sholat. Bahkan Nabi SAW menyuruh Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Ya Bilal, senangkan jiwa ini melalui sholat. Dan Nabi berkata, wa ju'ilal qurrata aini fis salah, dan dijadikan ketenangan jiwaku dalam sholat. Habis sholat gak lama, mungkin 10 menit selesai. Bawa makan siang dikit, kemudian kerja lagi. Nah, karena habis zuhur sampai asar, itu tenaga itu udah tenaga boleh nyisa. Mungkin sekian persen. Gak mungkin digempur lagi dari pagi sampai zuhur tadi kan. Perlu relaksasi di second relaxation gitu kan. Relaksasi yang kedua, waktu asar. Ya, waktu asar udah pulang. Kan begitu, waktu pulang sudah tiba habis asar, betul kan? Lihat, mengganggu nggak cari nafkah waktu sholat? Maka Allah jadikan wajib di waktu tersebut. Coba antum bayangkan. Ya. Sholat wajib itu pertama kali dikasih berapa waktu sih? Waktu Isra Mi'raj itu? Berapa kali? 50 kali kan? 50 kali. Sekarang kalau kita, waktu itu 24 jam. 24 jam. 24 jam nih. Kalau setiap setengah jam kita sholat baru 48. Tiap setengah jam tuh sholat baru 48, belum 50. Itu kalau bangun terus. Betul kan? Kebayangkan kalau 50 kali waktu itu dilakukan kita nggak bisa ngerjakan apa-apa. Tapi Allah cukupkan untuk umat Muhammad 5 kali sholat yang pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Dan itu tidak mengganggu. Masya Allah, alhamdulillah, rahmat. Islam agama rahmatan alamin. Cocok pas sesuai dengan hidup manusia. Dan dalam tinjauan ini dan itu mesti selalu cocok dan sesuai dan dibutuhkan oleh manusia. Syariat agama itu enggak mengganggu waktu cari nafkah. Jadi kalau jangan sampai kalau seseorang kemudian hidupnya habis dengan satu amal ibadah merupakan kewajiban yang lain. Nah, ini termasuk tentu sikap berlebihan dalam beragama, dalam beribadah ya. Dan pernah terjadi pada masa Umar, seseorang itu dia di masjid, hayo ibadah, zikir, sholat, baca Quran, keluarganya terlantarkan, maka itu diusir sama Umar dari masjid. Kalau kita juga, kalau di rumah, bu, kalau suaminya hayo di rumah baca Quran, tara gawe, usir we dari rumah sina gawe. Tenan naon eta mah. Tapi entong minta caranya, suruh gawe eta mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dalam beramal? Ini pertanyaan saya juga susah, ini ikhlas juga. Yang pertama berdoa ya. Karena hati kita itu ada di tangan Allah. Ikhlas itu amalan hati, maka doa sama Allah. Minta agar Allah memberi kita keikhlasan. Saya menjelaskan ini bukan berarti saya sudah ikhlas. Ya, ikhlas itu susah ya. Ikhlas itu bukan untuk diomongin. Ya. Ikhlas itu adalah perjuangan hati kita selalu kepada Allah dalam ibadah. Doa yang pertama. Yang kedua, banyak disembunyikan ya. Supaya orang tidak tahu. Kecuali pada amal ibadah yang memang ditampakkan. Dan terus berjuang. Terus berjuang untuk tidak banyak ingat-ingat pujian orang lain. Bahwa mereka tidak bisa membantu kita dari kiamat. Bahwa kita pasti mati sendirian. Tidak akan ada yang bisa yang diajak berteman. Maka pikirkan itu. Ya, banyak ingat mati. Banyak ingat mati akan membuat kita berjuang untuk ikhlas beribadah kepada Allah.
Karena toh pada akhirnya kita mati sendirian dan amal soleh kita yang akan menemani kita. Dan suatu amal tidak akan soleh kecuali kalau ikhlas. Nah, ingat-ingat itu di alam kematian, di alam kubur kita. Ya, tidak ikhlas itu merugikan kita, dan amal tidak ikhlas tidak diterima dan tidak menjadi amal soleh dan tidak akan bermanfaat di alam kubur kita. Jadi satu, berdoa, kedua sembunyikan amal, yang ketiga banyak ingat mati ya. Dan tambah ilmu tentunya ya, tambah ilmu tentang surga dan neraka ya, tentang amal-amal soleh yang rahasia-rahasia amal soleh, yaitu tambah ilmu. Bismillah Ustaz. Suami saya sedang bermuamalah dengan temannya. Qadarullah temannya tidak bermuamalah dengan baik dan istrinya tidak tahu apa-apa. Istri temannya ya maksudnya ya. Bolehkah berdoa supaya kami dijauhkan dengan mereka supaya hati lebih tenang? Ya boleh, jelas. Ya, semua apapun yang mendatangkan keburukan kita harus berdoa agar dijauhkan. Ya. Dan tuluslah dalam berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan sehingga ya kita dan semua orang dekat dengan kita dijauhkan dari keburukan tersebut. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afwan izin bertanya. Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang suka berbohong? Qadarullah ana punya teman yang suka bareng-bareng ke kajian tapi dia sering berbohong. Atuh. Gak mungkin kajiannya salah ya. Nah jadi rajin ngaji, jadi rajin bohong. Berarti pengajiannya salah. Gak mungkin kajiannya salah gitu kan. Ini redaksi saya, di sini gak ada. Tapi dia sering rajin ngaji, rajin bohong. Gitu ya. Ana merasa kasihan sama dia dan ana sayang sama dia. Syukran barakallahu afwan wa fikum barakallah. Ya kalau sayang dinasehati. Ya, dinasehati. Ingatkan tentang apa? Bahaya bohong. Muara terakhir dari bohong itu neraka. Kan dia sering ngajinya. Hari kamu teh mau surga neraka? Surga atuh banyak masuk neraka. Tah, kata Nabi oge, berbohong teh muaranya neraka. Ya. Tah, bacakan hadis tentang bahaya bohong. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib, fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, wa inal fujura yahdi ilal nar. Wala yazulu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yutaba 'indallahi kadzaban. Hati-hati kalian kata Nabi dengan bohong, dengan dusta. Karena kebohongan itu akan membuka pintu-pintu keburukan dan keburukan-keburukan tersebut akan menghantarkan kepada neraka. Ada seseorang yang suka berbohong dan terus dan menerus memperjuangkan kebohongannya sampai Allah cap dirinya sebagai pembohong besar. Jangan. Ingatkan kepada dirinya tentang neraka. Ingatkan kepada yang takut kepada Allah. Jangan sampai nanti Allah mengecap dia pembohong. Akhirnya dia nggak bisa tobat-tobat untuk jadi orang jujur selamanya. Hati-hati. Kalau Allah sudah mengecap bohong, dia tidak akan pernah sampai mati jadi orang yang jujur. Hati-hati. Sekali kebohongan akan diikuti kebohongan dan dia terus membela kebohongan itu. Jadi kalau seseorang sudah sampai menjadi pengusaha dusta, gitunya. Karena pengusaha cai, pengusaha batu, ini pengusaha kebohongan. Dia berpikir bagaimana tiap detik dia bisa berbohong agar selamat dan menguntungkan dirinya. Itu pengusaha dusta namanya. Pengusaha kebohongan. Hati-hati itu. Kalau Allah sudah cap dia menjadi pembohong, ya, maka sampai mati dia tidak akan bisa menjadi orang jujur. Dan Allah bisa tampakkan kebohongan itu kapanpun Allah inginkan. Sehingga dia tidak bisa ya dipercaya dimanapun dia berada. Bahkan pasangannya gak percaya, orang tuanya gak percaya, anaknya gak percaya, tetangganya gak percaya, teman-temannya gak mau percaya. Akhirnya dia hidup sama ya monyet-monyet di hutan. Jujurlah ya agar kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Bolehkah berdoa sambil nutup mata? Boleh. Doa sambil nutup boleh. Yang enggak boleh itu doa sambil mandi. Bari mandi enggak doa. Bari buligir enggak doa, jangan ya. Doa sambil nutup boleh.
Bahkan bila sebagian orang dengan dia menutup mata dia lebih khusyuk, maka tutuplah mata. Barangkali kalau bari melihat itu jadi buyar konsentrasi, maka menutup mata jauh lebih baik. Ya, intinya ya, apapun caranya selama itu halal, boleh dan tidak melanggar syariat, yang itu dapat mengkhusyukkan kita dalam berdoa, dapat membuat doa kita menjadi fokus, maka itu lakukan. Kita sangat butuh Allah mengabulkan doa kita, dan tentu dimulai dari adab-adab kita berdoa dengan benar. Ya, barakallahu jami'an, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa-doa kita, memanjangkan umur kita sampai Ramadan. Ya Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami sebelum Ramadan, dan jadikan Ramadan itu penuh berkah di tahun ini dan memberikan banyak kebaikan, dan agar semua pintu-pintu keburukan Kau jauhkan dari kami ya Allah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.